Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan teman-teman sekalian diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebab apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Dan saya rindu pelayanan ini terus berkembang ya, terutama untuk para pemirsa anak-anak Tuhan yang membutuhkan kekuatan iman, membutuhkan pengharapan yang baru, dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi, sangat dekat dengan kita dan selalu memperhatikan kita. Dan inilah perjalanan iman dari para murtadin, petobat-petobat baru yang luar biasa, dan kita sungguh sangat diberkati. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengar kesaksian dari pemuda Muhammad Rizal Arif ya. Beliau mungkin kita sudah menyaksikan kesaksiannya, dan saya juga sudah pernah menampilkan kesaksian ini di channel ini, di pelayanan ini. Tetapi ini kita akan mendengarkannya di channel dari Ibu Riani Kristi, jadi agak sedikit berbeda. Tetapi tidak ada salahnya kita dengarkan kembali karena begitu luar biasa dan sangat memberkati. Bagaimana beliau yang begitu fanatik, anti Kristen, anti Yesus, suka mengolok-olok, bahkan dia punya sepupu yang beragama Kristen, dia hina-hina, dia olok-olok. Tetapi akhirnya dia dibawa Tuhan ke surga, diperlihatkan kondisi atau keadaan situasi di surga, dan beliau melihat sendiri tangan Yesus yang berlubang paku. Wow, itu keren sekali, dahsyat. Dan disitulah beliau mulai berpikir tentang kekristenan dan iman yang mulai goncang. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arif. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Kami dari kecil menjalankan agama Islam dengan begitu kuat. Dari sholat, subuh, dan semuanya kami lakukan dengan taat. Bahkan ada satu ajaran dari orang tua saya, agama yang paling diridhoi oleh Allah SWT adalah agama Islam, di luar Islam semuanya neraka. Kami dari kecil diajar agama Islam dengan begitu taat dan sangat fanatik. Mungkin sekian biografi kehidupan saya. Saya mau sharing tentang kebenaran Tuhan waktu itu. Iya, Waktu saudara Gideon, sebelumnya Ya. Anda pernah sekolah di mana? Sekolah di mana? Ya. Saya dulu pernah sekolah di madrasah di salah satu kota Gresik. Ya, Yang saya nggak bisa jelaskan sekolahnya ya. Baik, nggak apa-apa. Oke. Waktu itu di kelas 2 SMP madrasah, timbullah suatu pertanyaan di dalam hidup saya. Siapa Yesus itu? Atau yang sering kita kenal adalah nama Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih ini? Kok sampai disembah oleh orang Kristen? Setahu saya, di paradigma saya, Isa Al-Masih atau Yesus itu hanyalah seorang nabi yang mendapatkan risalah untuk menyampaikan firman ke Bani Israel. Tetapi entah kenapa timbullah suatu pertanyaan, kenapa kok sampai disembah oleh orang Kristen? Jadi ada yang spesial nih dari Yesus. Hingga saya sholat 5 waktu. Dari sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh, itu saya lakukan. Hingga saya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah pada saya siapa Yesus itu atau Isa Al-Masih itu. Kok sampai segitunya disembah oleh orang Kristen? Saya terus berdoa tersebut terus hingga perkiraan 1 minggu atau 2 minggu. Saya mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi itu bukanlah mimpi biasa yang belum pernah saya alami. Di mimpi itu saya dibawa ke sebuah tempat. Tempatnya itu seperti taman. Tapi kalau saya jelaskan secara detail tempat tersebut, saya tidak bisa.
Pokoknya tempat itu indah sekali. Hingga di sana saya melihat banyak tumbuhan, tanaman hijau. Pokoknya di tempat itu damai sekali. Hingga saya dibawalah ke sebuah lapangan yang banyak rumput hijau, dan saya di sana melihat banyak orang sedang berkumpul. Saya melihat mereka sedang bernyanyi. Ketika mereka sedang bernyanyi, saya melihat ada di depan orang tersebut, di banyak ribuan orang itu, saya melihat di depan mereka ada sebuah kursi. Sekarang saya tahu kursi itu adalah kursi tahta kerajaan. Jadi di tengah mereka bernyanyi, tiba-tiba ada sesosok yang duduk di tahta tersebut. Pada saat saya lihat dari kakinya sampai ke wajah, itu cahaya semua. Pada saat saya melihat wajah itu nggak bisa dilihat, dia ini siapa. Karena wajahnya itu cahaya sekali, melebihi sinar matahari lah. Sekarang saya tahu kenapa kok saya nggak bisa lihat sosok tersebut. Ada di firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang bisa melihat Tuhan, dia mati. Maka saya nggak bisa lihat wajahnya, dia siapa. Tapi saya cuma bisa lihat di tangan dan kakinya ada lubang paku. Dan seseorang yang duduk di takhta tersebut mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dan tangannya seperti mengulurkan tangan, akulah Alfa dan Omega. Tetapi sebelum sesosok itu mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, saya coba mempelajari mereka ini sedang nyanyi apa. Pada saat saya dengar, dibilang itu bahasa daerah bukan, pokoknya bahasa itu tidak ada di dunia ini. Sekarang saya tahu ternyata mimpi tersebut ada di dalam Wahyu 14 ayat 3. Saya bacakan satu ayatnya ya. Ternyata mimpi tersebut ada di dalam Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Jadi pada waktu saya mendengarkan mereka bernyanyi, saya tidak tahu itu bahasa apa. Cuma ada satu bahasa yang bisa kita mengerti. Mereka bersorak-sorai haleluya. Setelah mimpi tersebut, saya terbangun. Tapi anehnya, dalam mimpi itu saya tidak mengalami ketakutan, melainkan kedamaian. Hingga awal bangun itu saya tolak mimpi itu. Mungkin mimpi itu cumalah mimpi bunga tidur, atau bisa dibilang itu mimpi bunga tidur lah, mimpi biasa. Tapi semakin saya tolak mimpi tersebut, semakin aku tolak, semakin Tuhan ingatkan mimpi itu. Semakin saya tolak, saya diingatkan tentang kursi kerajaan itu, tentang banyak orang itu. Mereka bernyanyi lagu baru. Dan ada satu yang diingatkan Tuhan tentang aku, Alfa dan Omega. Terus saya diingatkan terus sama Tuhan. Saya percaya hari ini saya tahu, waktu itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup saya. Terus Tuhan ingatkan, semakin saya tolak, Tuhan ingatkan terus mimpi tersebut. Hingga ada di suatu titik, ada sebuah dorongan, cari apa arti dari Alfa dan Omega. Hingga saya cari di Al-Quran, nggak ada, di hadis nggak ada, semuanya nggak ada. Hingga ada satu dorongan, coba kamu cari di situs internet. Apa arti dari aku adalah Alfa dan Omega. Hingga saya carilah di situs internet itu, ketemu di dalam Wahyu 21 ayat 6. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan aku yang akhir. Kalau bisa saya tafsirkan, akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal menciptakan dunia ini dan aku yang akan mengakhiri dunia ini. Jadi dalam benak saya, aku adalah
aku yang awal dan aku yang akhir. Siapakah aku yang awal dan akhir ini? Pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan akhir. Itu siapa? Hingga di satu titik, oke, kalau memang Tuhan mau saya ikut dia, tunggu saya selesai sekolah. Setelah saya selesai sekolah, saya akan ikut Tuhan Yesus. Saya berdoa seperti itu, saya amin. Setelah berdoa tersebut, saya merasakan begitu damai yang luar biasa yang belum saya dapatkan sama sekali. Saya lulus sekolah SMK di tahun 2019, tapi saya baru terima Tuhan Yesus tahun 2021. Karena pada selang waktu yang lama itu saya mempelajari Alkitab. Belajar Alkitab secara otodidak. Saya belajar sendiri. Harusnya tahun 2019 saya sudah terima Tuhan, tetapi ada satu ayat yang membuat saya, oke, tunggu dulu. Ternyata ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Saya dapat di dalam Matius 10 ayat 22. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa yang bertahan, dia akan diselamatkan. Karena ayat itu saya, oke Tuhan tunggu dulu, aku belum berani. Hingga di tahun 2021, aku mantap, oke, kalau memang aku harus bayar harga, aku siap. Hingga akhirnya di bulan Agustus, perkiraan di bulan Agustus, saya carilah gereja yang jauh dari rumah saya. Di sana saya belajar Alkitab, beribadah, semua saya lakukan. Di bulan Agustus itu saya benar-benar tahun 2021 saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Setelah saya ikut Tuhan Yesus, apakah hidup saya mudah? Tidak. Malah Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus tidak berjanji hidup kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau di dalam hidupmu. Jadi janganlah kita mengira setelah kita jadi Kristen, kita akan bebas dari masalah. Itu tidak. Karena harus ada harga yang harus dibayar. Terus saya beribadah secara diam-diam tanpa diketahui orang tua. Hingga di bulan Oktober akhir di tahun 2021. Waktu itu iman saya belum bertumbuh. Bisa dibilang masih suam-suam kuku. Nggak dingin, nggak panas. Pada bulan Oktober akhir itu di tahun 2021. Saya ada niat mau ninggalin Tuhan Yesus. Entah malam itu saya tidak nonton apapun, saya mendapatkan mimpi yang kedua. Di mimpi kedua itu, Tuhan Yesus melihatkan kejadian 2000 tahun yang lalu yang dia alami. Di mimpi itu saya melihat Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus memikul salib. Hingga waktu dia di atas kayu salib itu, pada saat saya melihat Yesus di salib itu, dia tersenyum sama saya. Dan tiba-tiba pada waktu dia tersenyum sama saya, ada satu ayat yang keluar di langit. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita semua. Yang percaya akan mengalami kehidupan kekal. Hingga saya terbangun, saya menangis, Tuhan ampuni aku jika aku ada niat mau ninggalin Engkau. Karena ikut Tuhan itu tidak mudah, ikut Yesus itu tidak semudah itu. Ada harga yang harus dibayar. Hingga saya ada satu masalah yang harus saya alami. Saya harus bilang ke orang tua saya kalau saya jadi Kristen. Pada waktu itu saya tidak berani. Karena ayah saya termasuk orang yang fanatik agama. Ayah saya tidak segan-segan membunuh anaknya yang murtad. Karena bagi ayah saya, buat apa saya punya anak yang murtad? Mending dia mati. Tidak mudah untuk bilang ke orang tua. Hingga saya berdoa, Tuhan, Engkau yang ambil alih, Engkau yang akan ngasih tahu ke orang tua saya. Benar, di Januari 2022, di pertengahan bulan Januari 2022, ada harga yang harus saya bayar.
Waktu itu hari Senin, saya disuruh mengantar pesanan ke sebuah rumah. Setelah saya sampai rumah, ayah saya manggil, "Sini kamu, masuk ke kamar." Tanpa basa-basi, tanpa ditanya, tanpa diapa, saya dihajar, saya ditendang. Helm ada di dalam, helm udah dipukul ke kepala. Pokoknya waktu Januari pertengahan itu saya dianiaya sama ayah saya karena iman saya pada Yesus. Saya dianiaya hingga timbullah hingga hingga waktu saya dianiaya itu ada dua bisikan di dalam pikiran saya. Satu bisikan mengatakan, "Ngapain kamu ikut Yesus? Tuh kan kamu dihajar. Ngapain kau ikut Yesus? Tuh kan kamu dipukul. Tuh kan kamu merasakan sakit ikut Yesus. Apa? Tinggalin Yesus." Di pikiran lain keluar Matius 10 ayat 2. "Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa yang percaya, engkau akan diselamatkan." Jadi dua bisikan itu ada dalam pikiran saya pada waktu saya dianiaya orang tua. Tanpa aku sadar, Matius 10 ayat 22 yang sempat buat aku ragu, itu menguatkan saya waktu saya dianiaya. Hingga waktu ayah saya mau mengambil pisau, mau membunuh saya, hingga saya larilah ke rumah, ke salah satu hamba Tuhan. Hingga di rumah hamba Tuhan itu, saya dibawalah ke sebuah tempat yang jauh dari kota saya. Di sana saya dikoskan. Di sana saya benar-benar hidup sendirian, tidak ada siapapun, cuma bersama Tuhan. Waktu saya lari itu, saya tidak bawa apapun. KTP saya nggak bawa, pokoknya dokumen itu tidak saya bawa. Sandal nggak bawa, baju cuma bawa baju yang melekat di tubuh. Jadi benar-benar saya lari tanpa membawa apa-apa, cuma membawa iman. Tapi selama saya di kos itu, saya mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya tidak punya apapun, Tuhan semua cukupkan. Saya teringat salah satu nasihat hamba Tuhan itu. Kalau kamu sudah dipilih Tuhan, kamu juga yang akan Tuhan. Kalau kamu sudah dipilih Tuhan, Tuhan yang akan tanggung jawab akan hidupmu. Itu benar, itu saya alami. Saya keluar dari rumah lari tanpa membawa apapun, baju pun nggak bawa. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan semua. Di kos itu saya sendiri, benar-benar sendiri. Cuma bersama Tuhan. Jadi saya selama di kos itu, saya tidak mengalami kesepian. Karena aku percaya ada Tuhan Yesus di sampingku. Hingga saya pas waktu di kos itu, saya ketemu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa untuk memberkati hidup saya. Hingga di Januari akhir, ada sebuah acara KKR di salah satu kota yang jauh dari tempat saya. Gereja tersebut mengadakan sebuah KKR, kebaktian rohani pemuda. Sana saya mengikuti ibadah tersebut. Saya ikut ibadah tersebut hingga saya ketemulah sama salah satu pengurus dari acara tersebut. Saya banyak cerita, ya kita sharing pengalaman. Terus salah satu pengurus tersebut mengizinkan saya untuk tinggal bersama dia. Pokoknya Tuhan kirim saya jauh ke tempat bukan di kota saya di mana saya lahir atau dimanapun, tidak, saya dibawa jauh sama pendeta tersebut. Tapi selama ya jauh dari orang tua, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya dapat tinggal di salah satu pengurus gereja tersebut. Dan ternyata pengurus tersebut pemilik salah satu gereja tersebut. Hingga saya
Hingga saat dibina, saya dikuatkan iman saya di gereja tersebut. Hingga pada tanggal 22 April 2022, saya dibaptis di gereja tersebut. Tapi saya di sana dibaptis, sebelum dibaptis saya dimuridkan. Setelah dimuridkan, saya dibaptis. Jadi saya dibaptis di gereja tersebut. Setelah saya dibaptis itu saya merasakan begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup saya. Yang dulunya jarak antara saya sama pencipta saya yang dulu itu kayak jauh banget. Tetapi sekarang setelah saya jadi Kristen, saya merasakan jarak antara saya sama Tuhan itu dekat sekali. Seperti seorang anak dan bapak. Itu pertama kali saya merasakan kasih Bapa yang begitu luar biasa di dalam hidup saya. Saya dulu belum pernah mendapatkan kasih dari seorang ayah. Setelah saya terima Tuhan Yesus, saya merasakan kasih Yesus itu luar biasa dalam hidup saya. Hingga saya dalam kehidupan saya mengalami banyak sekali penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, selama saya hidup saya tidak mengalami yang namanya kesusahan atau apapun. Karena saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saya. Waktu saya kabur dari rumah itu, saya tidak ada lost kontak dengan orang tua sama adik, semua saya lost kontak. Karena buat keamanan terlebih dahulu. Hingga pada tahun berapa itu saya kontak sama adik saya. Nah, di situ adik saya mengatakan, "Mas, tahu nggak? Ayah udah datang ke beberapa orang pintar untuk mencari keberadaan Mas Rizal di mana. Tetapi anehnya orang pintar itu tidak tahu di mana posisi Mas Rizal. Jadi itu ayah saya datang ke orang pintar itu bukan ke satu orang, ke banyak orang pintar. Ada satu orang pintar yang mengatakan anakmu ada di kota A, anakmu ada di kota B, anakmu ada di kota C, ada di kota D, E, F, G. Itu tidak ada yang sama semua, satu orang pintar berbeda-beda. Hingga ada satu orang pintar yang tepat saya ada di mana. Dan anehnya, ada orang pintar juga yang mengatakan anak kamu dibawa oleh orang janda. Anakmu kecintaan sama janda. Agak aneh juga ya. Orang pintar ini mengatakan aku kecintaan sama orang janda hingga dibawalah dia jadi Kristen. Padahal itu tidak benar. Ada satu konfirmasi juga dari pendoa. Jadi gereja tersebut mengundang salah satu pendoa untuk berkhotbah di gereja tersebut. Setelah acara ibadah itu selesai, pendoa itu bilang pada saya, padahal saya belum kenal pendoa ini siapa, saya belum ceritakan apapun ke pendoa itu, tetapi pendoa itu mengatakan, banyak orang yang sedang mencari kamu, tapi tidak ada satupun yang tahu. Tahu kenapa? Karena aku melihat kamu ini seperti ditutupi oleh sebuah cahaya yang gak bisa menerobos kamu di mana. Di situ saya percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi lagi dalam hidup saya. Jadi sebelum pendoa ini konfirmasi tersebut, saya mengucapkan salah satu firman Tuhan yang terus saya ucapkan dan saya imani. Jadi pada waktu saya mengalami ketakutan karena dikejar-kejar orang tua, saya mengucapkan salah satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam orang percaya itu lebih besar, lebih power daripada roh yang di dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh di dunia ini.
Itu terbukti pada waktu ayah saya sedang mencari saya kemana, itu tidak dapat. Bahkan orang pintar yang mengatakan seharusnya orang pintar itu tahu di mana saya ada di mana, tetapi mereka nggak tahu saya ada di mana. Saya percaya Roh Kudus itu lebih besar kuasanya. Ulangan 3 ayat 22. Tuhan berperang gantikan aku. Jadi waktu itu Tuhan perang untuk aku. Jadi aku percaya Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita setiap orang-orang percaya. Waktu saya dicari oleh kuasa gelap, tidak ada satupun yang bisa menjamah aku ada di mana. Itu bukan karena saya. Itu bukan karena kuat saya. Itu bukan karena gagah saya. Itu bukan karena kepintaran saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini ibarat debu. Tetapi Tuhan melindungi saya begitu luar biasa hingga tidak ada satupun orang pintar itu tahu di mana saya berada. Alasan ayah saya mencari saya kemana sampai ke orang pintar itu ada 2 kemungkinan. Dimualafkan kembali, kalau nggak mau mualaf bisa jadi mati. Jadi Tuhan benar-benar melindungi saya, melindungi kita semua orang-orang percaya. Sampai iblis pun tidak bisa menjamah kehidupan kita. Jadi agama Kristen itu tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Jadi janganlah kita menjadi Kristen yang KTP, tetapi marilah kita jadi Kristen yang taat akan Tuhan dan taat akan firman-Nya. Dan marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan itu terus-menerus di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman Tuhan itu hidup. Itu pernah saya alami. Waktu saya dianiaya, firman Tuhan berbicara. Pada saat saya ketakutan, saya ucapkan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 48. Itu terjadi dalam hidup saya. Jadi mari kita sama-sama membaca firman Tuhan karena hanya firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena hanya firman Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Di waktu kita lagi kesulitan apapun, pasti Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita melalui firman. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Tetapi keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tuh kadang miris kalau melihat banyak orang-orang Kristen yang sudah tahu firman dari kecil. Sudah pernah ikut ibadah di gereja, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu. Mereka dari kecil sudah benar-benar dididik secara firman. Tapi setelah mereka dewasa, mereka dengan mudah meninggalkan Yesus karena takhta, karena uang, karena jabatan. Padahal keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luaran sana. Banyak agama yang berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Banyak agama yang terus berseru-seru, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tetapi kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui Dia. Keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Jadi buat yang sudah Kristen dari awal, berbahagialah kalian yang sudah mengenal firman Tuhan. Banyak orang yang di luaran sana yang Tuhan panggil untuk mengikuti Dia. Itu pikul salib yang sungguh luar biasa.
Tidak main-main orang orang seberang. Dia jadi Kristen, dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus dibenci keluarganya, dia harus dicaci maki ataupun bisa pun dibunuh karena iman mereka. Jadi saya katakan berbahagialah orang yang sudah mengenal firman Tuhan dari kecil. Janganlah kita menjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Iya, Saya percaya di setiap kehidupan luar biasa ya. Jelas ya suara saya Bapak Ibu Saudara kekasih ya. jelas. Ya, jelas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Saya nggak tahu ini kenapa ada sedikit kesalahan teknis kami. Ya, mohon maaf sekali. Jadi mungkin hanya suara saja saya yang terdengar. Baik, saya mau bertanya kepada Saudara Gideon. Ya. Waktu Saudara Gideon mendapatkan satu penglihatan di tempat yang terbuka, bagaimana apa yang Anda rasakan sampai saudara sendiri bisa untuk bergerak ingin mencari tahu siapa itu Yesus, seperti itu. Jelas ya? Jelas. Waktu itu kan saya ada pikiran toh. Iya. Siapa Yesus itu kok sampai segitunya disembah oleh orang Kristen? Ya saya berdoa, ya Allah tunjukkan padaku siapa Yesus itu. Gak tahu kenapa kok timbul dalam hati ini pertanyaan seperti itu. Padahal yang saya tahu Yesus itu hanyalah seorang nabi. Yang saya tahu agama yang diridhoi oleh Allah itu cuma Islam, dan Yesus itu cuma menyampaikan risalah. Hingga di antara 2 minggu atau 1 minggu itu saya dapat mimpi dibawa ke sebuah tempat itu. Di tempat itu saya mengalami damai sekali, sukacita sekali. Sehingga saya mimpi itu banyak orang sedang berkumpul, mereka sedang bernyanyi lagu baru yang nggak ada di dunia ini. Hingga saya melihat sesosok itu. Saya cuma bisa lihat tangan dan kakinya bekas lubang paku. Saat saya lihat wajah, saya nggak bisa lihat wajahnya. Wajahnya itu cahaya terang. Yang saya tahu cuma paku dan kaki. Saya tahu dia siapa. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat di lubang paku di tangan dan kakinya itu. Ini kan Tuhannya orang Kristen. Yang selama ini saya bertanya, siapa dia sesungguhnya. Hingga kan seseorang itu mengatakan, sebelumnya, maaf deh Gideon ya. Tapi sebelumnya kamu belum pernah mengenal orang Kristen atau ada dari teman kecil kamu yang sudah Kristen atau tetangga di sebelah rumah yang beragama Kristen, atau memang kamu sama sekali tidak mau bergaul atau tidak pernah bergaul sama orang Kristen? Dari keluarga mama itu ada yang Kristen, tetapi dari keluarga mama ini tidak pernah sama sekali mengkristenkan saya, tidak pernah bicara tentang Yesus sama saya. Bahkan saya ke adik sepupu saya yang Kristen ini, kan di rumah nenek saya ada foto Yesus. Saya tunjuk, itu loh, Yesus itu tuh bukan Yesus yang ada di figura Tuhan Yesus, itu bukan Tuhan Yesus. Dia itu Yudas Iskariot, bukan Yesus loh. Malah aku mengejek-ngejek ke adik sepupu aku. Tapi adik sepupu aku ini reaksinya biasa. Jadi saya nggak kenal Kristen dari keluarga atau siapapun. Karena kalau aku jadi Kristen karena mereka, mungkin 1 tahun atau 2 tahun saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Puji Tuhannya saya sudah 5 tahun sampai selama-lamanya sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesuslah yang memilih saya, bukan saya yang memilih Yesus. Ya, luar biasa ya. Kalau saya boleh tahu deh, bagaimana apakah orang tua sampai hari ini sudah bisa menerima apa yang menjadi keputusan Muhammad Rizal, apa yang menjadi keputusan kamu hari ini? Apa orang tua sudah tahu, sudah bisa menerima? Dan selama kepergian kamu sampai hari ini belum pernah bertemu orang tua atau komunikasi kepada mereka? Untuk ketemu sama orang tua belum. Untuk orang tua terima atau belum, saya belum tahu karena saya belum ketemu sama mereka. Tapi kata
Belum sih, belum tahu mereka udah nerima atau belum. Tetapi kata adik saya, "Mas, ayah sudah menerima keputusanmu untuk jadi Kristen." Gitu. Untuk ketemu secara langsung belum, tapi untuk komunikasi sudah sama adik saya. Berarti sudah membangun komunikasi sama adik ya? Sudah. Sudah membangun komunikasi. Nah, semenjak kepergian kamu dari orang tua sampai hari ini, tidak ada satupun keluarga yang berinisiatif untuk mencari kamu atau mencari keberadaan kamu hari ini di mana, atau mungkin dari saudara sepupu kah atau dari nenek kah? Untuk akhir-akhir ini iya dicari di mana, karena ayahmu tuh udah nerima kamu, nerima keputusan kamu. Dulu pas waktu gencar-gencar juga sempat dicari, makanya waktu itu ayah saya gunain dukun, Hmm. dukun dicari tapi nggak ada yang tahu di mana saya. Tapi jelasnya ini orang tua sedang mencari di mana kamu, ayo udah nerima, ayo pulang gitu. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, semenjak kamu terima Yesus, eh, kamu melihat Yesus itu seperti apa sih dalam diri kamu? Kamu melihat Yesus itu seperti apa yang kamu pandang bagi kamu? Karena kan kalau semacam saya sendiri juga kan dari Murtadin, ya. Saya dari Ya. Murtadin, saya juga terlahir dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Yesus, ya. Kalau dulu saya ya, eh, dari orang tua saya, bahkan dari bapak saya pun eh, apa tidak ada satu keluarga yang mengenal Yesus ya. Tetapi saat saya percaya kepada Yesus, saya mengalami banyak pertolongan Tuhan seperti contohnya satu yang luar biasa, Yesus itu mampu mengampuni dosa. Ya, Yesus mampu mengampuni dosa. Bahkan kalaupun kita bisa berbuat baik, kalaupun kita bisa berbuat pahala yang banyak, itu karena Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia, sehingga kita dapat berbuat baik. Ya, seperti itu. Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa. Kalau menurut kamu, bagaimana Yesus yang kamu pandang sekarang ini dengan pengalaman hidupmu kemarin di masa lalu? Waktu dulu pandangan saya Yesus itu hanyalah seorang nabi dulu. Tetapi sekarang setelah Tuhan berjumpa pribadi sama saya, Yesus itu lebih dari manusia. Amin. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau lebih dikenal di Isa Al-Masih adalah kalimatullah, kalimat Allah. Kalau di Kristen lebih dikenal dengan Yesus. Yesus itu firman Allah yang hidup. Dia gembalaku. Dia juru selamatku. Dia penolong hidupku. Dia mengampuni setiap dosaku. Dia Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dia Jehovah Rafa. Dia yang menyembuhkan kehidupanku. Dari dosa-dosaku yang lama, aku akui di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Dosamu semerah krimizi akan menjadi putih seperti salju. Saat kamu ketemu dengan Yesus, saat kamu mengakui dosamu kepada Yesus, apa yang kau alami di dalam hatimu? Pada saat saya pengakuan dosa di hadapan Tuhan, saya mengalami damai seperti seakan-akan seperti dipeluk Tuhan. Seperti kisah orang yang terhilang. Itu saya alami. Saya berbuat dosa atau apapun, saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan buka tangan, yuk nak kembali. Setelah saya pengakuan dosa, seperti saya dipeluk oleh seorang bapa yang mengasihi anaknya.
Itu belum pernah saya alami di agama saya yang dahulu. Ya, karena kalau pengalaman saya secara pribadi begini, ya. Kalau dulu kita memandang Tuhan, ya, kalau dulu kita memandang Tuhan itu dengan melihat ciptaannya seperti langit dan bumi, kan? Satu. Terus kedua, kepercayaan kita dahulu itu bahwa Tuhan tidak diperanakan, tidak punya anak. Nah, setelah kamu tahu bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah, anak Allah yang tunggal, bagaimana pandangan kamu melihat semua ini? Iya, banyak orang yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Jadi banyak orang yang mengatakan, masa sih Allah beranak? Masa sih Allah punya anak? Allah itu tidak beranak maupun diperanakan. Saya katakan itu benar, Allah tidak memperanakan. Atas siapa? Kristen percaya Allah memiliki anak. Maksud dari Yesus anak Allah itu adalah Yesus itu setara dengan Allah. Jadi dia itu 100% manusia, 100% Allah. Jadi bukan berarti Allah beranak. Kalau kita lihat dari tradisi Yahudi, anak Allah itu artinya setara dengan Allah. Bukan berarti Allah beranak. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi jelas nyata bahwa kalau apa yang dipandang dari kita dahulu bahwa bahwa Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak mempunyai anak, dan Tuhan itu tidak diperanakkan. Nah, apa yang kita alami dalam kisah perjalanan rohani bersama Kristus hari ini, itu sebenarnya mereka sendiri di sana menyatakan bahwa memang Tuhan itu adalah pribadi Allah. Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Dia lahir dari Allah. Itu bentuk kasih Tuhan, bagaimana Tuhan hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti itu. Nah, saat kamu mengetahui bahwa Yesus adalah manusia yang luar biasa, firman yang telah menjadi manusia, bahwa dia dapat mengampuni dosa, bagaimana menurut kesan dan kedahsyatan? Karena di luar sana kan mengira bahwa dia itu cuma manusia biasa, dia itu hanya manusia biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita melihat dari pandangan-pandangan bahwa bukan yang disalibkan bukan Yesus hanya diserupakan. Nah, ini bagaimana menurut kamu hari ini? Bagaimana dengan menurut kamu keimanan kita yang hari ini yang telah kita percaya kepada Kristus? Kalau masalah pertanyaan tentang Yesus yang disalib itu Yudas, mungkin saya cuma bertanya sama mereka. Kata mereka kan yang disalib adalah Yudas. Coba tunjukkan bukti yang nyata kalau itu benar Yudas. Karena tidak ada satupun kitab yang berani mengatakan bahwa yang disalib itu Yudas. Karena tidak ada konfirmasi sama sekali. Kalau benar itu Yudas yang disalib, jadi bisa dibilang Allah berbohong, toh. Ya, betul. Dan di situ kan Allah sudah berjanji, anak darah itu akan dicambuk, akan dicaci maki, bahkan dia akan mati disalib. Ya. Kalau sampai itu diserupakan oleh Allah, bisa berarti Allah itu berbohong dong sama kita semua bahwa itu Yudas. Dan tidak ada satu bukti pun yang bisa menguatkan argumen tersebut. Padahal banyak saksi mata yang sudah melihat itu Yesus disalib, bukan Yudas. Yudas itu mati tergantung di pohon karena mencuri Yesus, karena menyesal. Jadi inilah yang memperkuat keyakinan kita hari ini bahwa yang disalibkan itu benar-benar Yesus, bukan Yudas atau bukan yang mukanya diserupakan oleh Yesus, ya. Kita sepakat dalam iman ini, ya. Kita sepakat dalam iman, ya, Gideon. Karena saya juga punya pengalaman yang sama, Dek, seperti itu masa lalu saya, ya.
Saya punya pengalaman yang sama di masa lalu saya bahwa orang menganggap itu bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi wajahnya diserupakan. Bahkan waktu pada saat Yesus disalibkan, Yesus langsung naik ke surga. Tetapi setelah kita mempelajari tentang Kristus, setelah kita mempelajari tentang Yesus Kristus, ternyata yang disalibkan itu benar-benar Yesus. Bahkan dia sudah mengalami yang namanya kematian. Bahkan dia sendiri juga bangkit, dia menyatakan keilahiannya sebagai Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Nah, saat kamu melihat keajaiban yang luar biasa ini, kamu heran gak sebagai orang yang telah ditebus? Sampai detik ini aja aku masih heran. Oh, Tuhan begitu luar biasa ya. Bisa dibilang aku ini manusia biasa, aku ini debu. Kok bisa engkau pilih? Aku ini bisa dibilang orang yang sampah, bisa dibilang orang gak berguna, tapi Tuhan, benar-benar Tuhan pilih hidupku. Sampai Tuhan mengatakan, engkau biji mataku. Iya. Engkau berkataku. Dunia mengatakan engkau A, B, C, D. Tapi engkau lebih berharga di dalam hidupku. Heran-heran, sangat terheran-heran aku sama perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam setiap hidupku, di setiap hidup orang percaya itu luar biasa. Aku percaya Roh yang bekerja di dalam hidup kita semua. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan Yesus berjanji, engkau tidak sekali-kali aku tinggalkan menjadi yatim piatu. Nah, roh kebenaran ini pun pernah disalahartikan bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Muhammad, padahal itu tidak. Kebenaran itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Banyak sekali perdebatan. Pokoknya roh kebenaran itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh yang bersaksi tentang Yesus, bukan roh yang menyangkal Yesus. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara kekasih ya, kesaksian saudara kita Gideon ya. Jadi kalau saya boleh tahu, ini kan tadinya nama kamu Muhammad. Ya. Muhammad Rizal Arif. Muhammad Rizal Arif. Nah, saat kamu sudah percaya Yesus, bagaimana dengan nama yang diberikan oleh orang tua? Ini kan nama pemberian orang tua dari sejak lahir. Ya. Sama seperti saya kan, dari sejak lahir Tuhan memberikan nama, orang tua saya sudah memberikan nama saya ini. Bahkan nama yang diberikan orang tua kita kan bukan asal beri saja. Pasti ada yang namanya bubur merah, ada yang namanya hakikah, ada hakikah ya, ada potong kambing 1 ekor, ada potong kambing 2 ekor. Nah, saat kita menerima Yesus, saat kita lahir baru, saat kita memiliki nama yang baru yang luar biasa, bagaimana menurutmu bahwa ternyata itu Tuhan baik dan luar biasa karena segala yang baru Tuhan berikan. Ya, Amin. Segala yang baru, kita diberikan hati yang baru, kita diberikan hidup yang baru, bahkan nama yang baru buat kita. Ya, bukan berarti kita melupakan apa yang menjadi pemberian dari orang tua kita. Tidak. Saya sendiri masih menggunakan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, saya masih menggunakan dan Riani Kristi ini adalah nama yang diberikan juga Tuhan untuk pelayanan saya di sosial media. Seperti itu. Jadi luar biasa ya, luar biasa saat kita sudah menerima Yesus, saat kita mengalami kebaikan Tuhan itu selalu baru ya, selalu baru dalam hidup kita. Setiap hari, setiap waktu. Bahkan kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap saudara kita Gideon ya, luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan yang memberkati. Nah, saya mau tanya, sebelumnya kamu percaya Yesus, saya tahu pasti kamu adalah orang yang taat beribadah. Amin. Sebelum kamu percaya Yesus, kamu adalah orang yang paling taat beribadah di dalam keyakinan kita yang lama, kan? Amin. Amin. Ya. Nah, ada nggak teman-teman kamu mendengar kejadian ini terhadap dirimu?
Bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa teman-teman kamu di masa-masa kamu dulu bersama-sama dengan mereka. Ada yang tahu? Kemungkinan mereka semua udah tahu. Ya, luar biasa ya. Tapi apa yang kamu rindukan sama Tuhan Yesus untuk keluarga kamu, untuk orang tua kamu, adik-adik kamu, apa yang menjadi kerinduan? Kerinduanku Tuhan pulihkan keluarga, firman Tuhan tergenapi, satu orang diselamatkan, maka selamatkan. Kerinduanku itu. Tuhan selamatkan kedua orang tuaku, adik-adikku, tergenapi dalam hidupku. Satu orang dalam hidup orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Aku percaya suatu saat itu akan terjadi dalam hidup saya. Saya percaya akan indah pada waktunya. Tinggal nikmatin proses dan berjalan bersama Tuhan. Ya, luar biasa, benar. Nikmati proses dan berjalan sama Tuhan. Tapi banyak proses-proses yang baru loh kamu hadapi bersama Yesus. Benar, Ya. benar, banyak sekali. Sama Yesus kan? Di luar logika semua, di luar pikiran. Yes, betul. Luar biasa. Tapi begitulah ya. Saya panggil Gideon ya, karena itu nama yang baru yang Tuhan berikan Ya. buat kamu ya. Jadi teman-teman Amin, sebelum amin. dia percaya Yesus namanya Muhammad Rizal Arif. Tetapi setelah dia percaya Yesus menjadi Gideon Rizal Arif. Ya benar ya? Gideon Muhammad Rizal Arif. Oh, Gideon Muhammad Rizal Arif. Puji Tuhan. Nah, Nama orang tua nggak boleh hilang. banyak proses yang karena gini, kita mengikut Yesus bukan saja kita harus memikul salib Kristus, ya, bukan memikul salib Kristus, tetapi kita harus menanggalkan semua manusia lama kita. Nah, ini yang terkadang kita proses ini banyak orang yang tidak pernah sanggup untuk sampai kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa pikula salib, belajarlah Pikula kepada salib dan Yesus. sangkal diri. Harus sangkal diri. Itu yang Tuhan mau. Nah, saat dulu saya dan kamu, kita percaya bahwa kalau kita berbuat baik sama orang, kita melakukan pahala kepada orang, kita sudah itu akan menjadi jembatan pahala buat kita di akhirat nanti. Ya, itu menurut pandangan kita dulu. Nah, saat kita percaya kepada Yesus, ternyata Yesus itu dialah jalan menuju ke surga. Amin. Dialah jalan yang lurus. Amin. Jalan yang benar. Dialah akses menuju ke kerajaan surga. Nah, saat kamu mengetahui ini bahwa ternyata Yesus itu pemilik surga. Ternyata dialah yang bertahta di surga. Ternyata dialah akses untuk saya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bagaimana kamu melihat bahwa perbuatan Tuhan itu begitu besar dalam hidupmu? Bagaimana apa yang kamu alami secara spirit saat engkau mengetahui bahwa ternyata Yesus itu datang dari surga. Ternyata Yesus itu jalan menuju ke surga. Ternyata yang duduk di dalam kerajaan surga itu adalah Yesus. Bagaimana pengalaman spirit kamu, pandangan rohani kamu terhadap kenyataan, keajaiban dan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu setelah kau mendengarkan bahwa Yesus adalah pemilik surga? Dulu di agama saya dulu keselamatan itu tergantung dari perbuatan baik, dari kesalehan itu, dari perbuatan baik. Setelah saya jadi orang percaya, ternyata perbuatan baik dan semuanya itu tidak ada gunanya. Karena keselamatan itu bukan diukur dari itu, tetapi keselamatan itu diukur karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Dengan mulut engkau mengaku, dengan lidah engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Kalau saya secara pribadi,
Saya tidak mengejar surganya, tetapi saya mengejar Yesusnya. Jadi kalau Yesus dimanapun, aku mau berada bersama Yesus. Meskipun Yesus ada di neraka, aku akan ikut Yesus, karena cuma dalam pribadi Yesus. Saya tidak mengejar surganya, tetapi saya mengejar pribadinya. Amin, 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 amin. Jadi dimanapun Yesus berada, aku mau bersama dia. Karena saya percaya, kalau kita bersama dia, kita mengalami pertolongan, dilindungi oleh Tuhan, karena dialah gembala aku. Jadi dimanapun Yesus berada, aku mau berada bersama Yesus, karena cuma di dalam Yesus lah, Yesus itu adalah surganya itu. Jadi kalau mau datang ke surga, datang kepada pribadinya, bukan ngejar surganya. Milikilah hubungan yang intim bersama dia, karena yang dia cari hubungan yang intim. Dia sedang mencari penyembah-penyembahnya. Iya. Nah, setelah saat sekarang ini kamu aktif di pelayanan. Dalam proses. Ya, proses. Masih tetap terus belajar firman ya, harus terus belajar firman ya. Amin. 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 Jangan sampai mundur, karena banyak setiap hari pasti ada tantangan yang kamu hadapi. Benar. Ada tantangan yang kamu hadapi, banyak hal-hal yang baru kamu hadapi. Benar. Ya, banyak rintangan yang kamu hadapi, tapi kamu harus ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyertai Amin. kita. Apapun yang kamu Amin. alami, apapun yang kamu hadapi, tetap harus mengandalkan Kristus. Amin. Karena dialah gunung batu keselamatan buat saya dan kamu dan buat kita semua yang percaya Amin. kepadanya. Amin. Ya. Tapi tidak ada perkara mustahil ya, apa yang menjadi kerinduan Amin. kamu untuk Tuhan juga menyelamatkan bapak kamu, ibu kamu, atau saudara-saudara Amin. kamu yang lain. Tidak ada perkara mustahil, karena saya sendiri mengalami itu, Gideon. Ya, jadi Amin. saya 4 bersaudara, saya anak haji, ibu saya haji, bapak saya haji. Bahkan saat saya percaya Yesus, saya juga harus mengalami penderitaan yang sama seperti kamu alami. Pasti ditolak, ya, ditolak, dibenci, ya. Bahkan saya dulu tampung di tempat mana saya tinggal, mereka semua menghina keyakinan baru saya. Itu. Nah, waktu pada saat saya mengalami itu, saya terus diproses sama Tuhan seperti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tapi luar biasa ya. Saya percaya juga kamu mengalami ini. Sekalipun kita ditolak, tidak ada yang tidak dapat. Mereka hanya bisa menyakiti batin kita. Mereka hanya bisa menyakiti perasaan kita, bahkan mencoba menyakiti, membunuh keimanan kita. Tetapi secara fisik kamu dan saya tetap dijaga Tuhan. Amin. Benar kan? Benar. Ya, sama seperti yang saya alami. Ya, saya juga begitu. Kalau dibilang keimanan saya, waduh, dihujat habis, dihina, dibenci, gitu kan? Ya. Batin saya bahkan tidak sering saya berkata, oh ternyata ini tuh prosesnya Tuhan. Sesakit ini ya ternyata prosesnya Tuhan. Gitu. Sakit ya, sakit. Sakit banget. Sesek ya, ya sesek banget, sesek sakit banget ya. Tapi tidak apa-apa. Itu bentuk prosesnya Tuhan. Kamu harus tetap kuat. Kamu harus pikul salib, ya. Tapi ingat, ya Gideon, kalau kamu pikul salib, jangan pernah berjalan sendiri. Harus minta kekuatan Roh Kudus untuk kamu dapat berjalan bersama-sama untuk memikul salib Kristus. Benar. Untuk bisa sampai kepada rencana Tuhan. Ya, karena semua tidak terlepas karena kasih Tuhan yang begitu besar atas hidupmu. Jadi apa yang menjadi keinginan tahumu tentang dia itu bukan karena kamu sebenarnya, tetapi karena Tuhanlah yang memilih kamu. Ya, Yohanes kalau saya nggak salah Yohanes 15 ayat 16 ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, sama kita berdua sama. Tapi sayang sekali ya malam hari ini saya nggak tahu kenapa saya tidak bisa buka kamera, saudara kekasihnya tiba-tiba macet di sininya, nggak apa-apa ya. Tapi suara saya jelas ya, suara saya jelas. Ya, luar biasa.
Tapi tidak ada perkara yang mustahil. Saya juga Amin. berdoa sama Tuhan Yesus karena ibu saya itu orangnya keras. Ibu saya keras, bapak saya keras karena mereka adalah orang yang sangat fanatik dalam beragama. Mereka Ya. adalah orang yang sangat kuat imannya dalam hal ibadah. Ibu saya. Nah, waktu pada saat dia dengarkan bahwa saya berpindah keyakinan, percaya Yesus, ini menggoncang mereka semuanya. Nah, pada akhirnya seiring dengan waktu berjalan, saya mengikuti proses Tuhan. Tuhan juga memproses keluarga saya, walaupun sampai hari ini ibu saya belum percaya, tapi saya bersyukur. Adik saya yang keempat juga sudah percaya Yesus. Itu. Adik saya yang keempat sudah percaya Yesus, artinya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang Firman Tuhan mustahil. pasti Amin. digenapi. Iya. Amin. Firman Tuhan pasti kata digenapi. Waktu dan kehendak Tuhanlah yang tergenapi, yang Amin. terjadi bagi saya dan kamu. Yang satu yang perlu yang saudara dan saya dan kamu harus lakukan adalah taat dan setia. Ya, taat dan setia Amin. kepada Yesus yang selalu menolong saya dengan kamu. Artinya Tuhan itu selalu baik. Ya. Amin. Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri walaupun sakit ya. Saya tahu ya, saya bisa rasakan pertumbuhan imanmu hari ini. Ya. Karena pertumbuhan iman yang kamu alami hari ini itu sedang masa proses. Ya. Benar. Masa proses bagaimana Tuhan sedang membentuk kamu seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ya. Tuhan memproses kamu karena proses Tuhan itu tidak membawa kita di dalam kenyamanan. Benar. Ya benar ya. Benar. Ya. Proses Tuhan itu tidak membawa saya dan kamu di dalam kenyamanan. Bukan berarti kita ikut kamu. Jadi gini, seperti yang saya alami ya, banyak orang beranggapan bahwa saya ikut Yesus karena saya diiming-imingi uang 10 miliar. Benar. Saya Benar kan? Banyak ada lagi yang bilang saya ikut Yesus karena apa? Karena saya mau sembako. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya kamu ini dengan hati yang paling merindukan kasih Tuhan. Kamu ikut Yesus, kamu dapat uang 10 miliar gak? Buru-buru. Dicaci maki ya. Kamu dapat sembako gak ikut Yesus? Atau karena sembako kamu ikut Yesus? Enggak sama sekali. Yang didapat malah dibenci, dicaci maki. Ya, dibenci, dicaci maki. Benar ya. Jadi kita mengikuti Yesus itu bukanlah hal yang Karena semua itu. ya bukan bersifat duniawi kita mengikuti Yesus ya. Nah, Kalau mungkin uang kita masih bisa cari ya, kita masih bisa mencari uang ya. Kita bisa masih mencari uang. Kalau kita dapat uang tentu kita bisa punya sembako dong. Ya. Punya sembako. Kalau kita dapat uang pasti kita bisa membeli sembako. Tetapi kalau kita tidak punya Yesus artinya tidak ada keselamatan. benar. Ya. Kalau kita tidak ikut Benar. Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan. Ya. Karena saat kita mengikut Yesus, keselamatan yang kita miliki ini bukan saja hanya untuk kehidupan yang akan datang di dunia akhirat sana. Tetapi selama kita ada di dalam dunia ini, Tuhan juga menyertai. Benar. Ya, Tuhan menyertai, menjaga, melindungi. Saya tadi mendengarkan kesaksianmu luar biasa ya, walaupun kamera saya tertutup ini, tapi saya headset di kuping saya ya teman-teman ya. Nah, saya mendengarkan bahwa kamu ikut Yesus, kamu tidak bawa apa-apa. Benar. Tinggal sendiri. Ya, Benar. tidak ada siapa-siapa. Tapi saya percaya di situ kamu bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita di tengah kesendirian. Benar. Penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kepada Kristus bahwa di tengah kesendirian kamu saat ini, disitulah kamu dapat membangun hubunganmu bersama Kristus. Benar. Benar kan? Benar. Ya, sama kita deh, sama. Sama saya juga mengalami seperti itu. Cuman kamu bersyukur karena kamu sempat menghadiri satu KKR, ketemu dengan. Nah, ya saya teringat, kenapa kamu bisa datang ke KKR itu? Waktu kamu datang ke KKR itu kamu kamu belum dibaptis? Apa posisi kamu masih sedang dalam pencarian? Belum dibaptis.
Siapa yang membawa kamu ke tempat KKR itu? Lah saya kan buka sosial media, di sana ada undangan. Dan di situ, oh ternyata daerah ini di sini nggak jauh dari kos, makanya saya datang. Saya percaya itu udah rencana Tuhan. Yes, setuju, setuju. Amin. Amin. Iya, saya percaya juga itu semua. Tidak, jadi di dalam hidup ini tidak ada kebetulan. Amin. Di dalam hidup kita, di dalam dunia ini tidak ada secara kebetulan. Dan sejak Semua udah awalnya rencana. sejak awalnya kita diciptakan Tuhan, Tuhan sudah terlibat dalam penciptaan hidup saya dan kamu, dan dalam perjalanan kehidupan kita, keimanan kita, keselamatan kita, Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah bekerja, bukan sudah bekerja, tetapi Tuhan di dalamnya semuanya itu ada karya Tuhan yang luar biasa yang turut bekerja di dalam segalanya untuk hidup kita. Ya, luar biasa. Saya teringat salah satu firman Tuhan juga yang mengatakan seperti itu. Ya. Aku sudah mengenal kamu dari kandungan ibumu. Iya. Tetapi untuk Tuhan manggil Yeremia masing-masing. 1. Iya, Iya, benar. Yeremia 1 ayat 5 itu juga bagian dari kesaksian hidup saya. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah Aku sudah mengenal mengenal. engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi kita sudah masuk dalam bagian rencana Tuhan. Amin. Dan tidak ada perkara mustahil. Waktu dan kehendak Tuhan, mama papa kamu juga pasti diselamatkan. Amin. Adik-adik kamu juga pasti diselamatkan. Ya, kita tidak tahu Amin. hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Tuhan sedang mempersiapkan keimanan kamu untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan apalagi yang kamu rindu ingin sampaikan untuk saudara-saudara kita yang, karena gini ya, saya mau sampaikan buat teman-teman yang ada di bawah, bahwa Yesus Kristus itu mengajarkan kasih. Yesus Kristus mengajarkan kasih. Dia tidak mengajarkan untuk kami membenci sesama manusia, karena firman Tuhan mengingatkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap Dengan hatimu, segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwa dan ragamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus mengasihi sesama manusia. Sesama manusia. Nah, apa yang menjadi kerinduanmu untuk semua saudara kita yang ada di Indonesia ini yang belum percaya Yesus Kristus? Karena kan di Indonesia ini masih banyak nih yang belum percaya Yesus. Masih banyak yang menghujat Yesus, menghujat firman Tuhan. Padahal kan Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia. Nah, kamu sudah mengenal Yesus seperti saya sudah mengenal Yesus. Tuhan juga menganjurkan kepada saya dan kamu firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Nah, saya mau tanya, apa yang menjadi kerinduanmu di hadapan Tuhan buat saudara-saudara kami yang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus? Apa yang menjadi pengharapanmu kepada Tuhan buat saudara-saudara kita di luar sana untuk yang mereka yang belum percaya kepada Kristus? bangsa Indonesia ini kan juga memiliki banyak sekali agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan semua agama itu. Harapanku, marilah kita mari kita sama-sama memperkuat persaudaraan kita. Janganlah kita saling menghujat. Janganlah kita saling menghujat agama A, B, C, D. Karena saya percaya bangsa Indonesia bisa menjadi kuat jika rakyatnya bersatu, tidak saling menghina agama, bukan agama doang ya. Ada adat istiadat itu. Janganlah kita bertengkar akan semua itu. Karena mungkin itu kerinduanku, memperkuat bangsa ini. Mari kita memperkuat kasih persaudaraan. Iya, iya. Adakah kerinduan kamu juga agar saudara-saudara kita yang menghujat firman Tuhan mereka juga diselamatkan? Buat saudara-saudara yang semua di luar,
keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Banyak agama yang berdoa, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Amin. Tetapi kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Cuma melalui Yesuslah kita akan diselamatkan. Cuma Yesuslah pemegang surga. Hanya Yesuslah Allah itu sendiri, Allah yang benar. Buat semuanya, bertobatlah sebelum terlambat. Karena hanya di dalam Yesuslah keselamatan tersebut. Amin. Amin. Saya pribadi ya, sebagai orang yang sudah percaya Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, satu hal yang menjadi kerinduan kita, khususnya ini mereka yang menghujat firman Tuhan, yang menghujat kebenaran Allah, yang menghujat nama Yesus. Kita rindu ya supaya mereka juga diselamatkan ya. Amin. Kita juga rindu supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan ya. Kita juga rindu mereka mengalami yang namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Amin. Saat kamu apa yang terdorong di hati kamu sehingga kamu menggembu-gembu untuk mau bersaksi? Apa yang terdorong di hati kamu? Kenapa sampai kamu mau menggembu-gembu untuk bersaksi? Padahal kan kita tidak saling kenal nih. Kita tidak saling kenal. Saya nggak tahu kamu nggak tahu saya. Terus tiba-tiba kenapa kamu bisa menghubungi seperti itu? Apa yang bisa mendorong kamu sampai bisa kamu rindu sekali ingin menceritakan kemurahan Tuhan? Kenapa saya bisa menggebu-gebu kesaksian? Karena saya yakin saya dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Maka tugas saya ceritakan tentang terang tersebut. Ceritakan tentang apapun yang kamu alami, apapun yang kamu rasakan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Tuhan mau bukan hanya kamu yang mengalami kasih Tuhan, tetapi orang lain yang di luar juga merasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Dan Tuhan mau jadilah berkat bagi sesamamu, melalui kesaksianmu, melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Maka itulah yang membuat saya terdorong, karena ada juga firman-Nya yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga terdorong dalam hidupku untuk menjadi saksi bagi mereka semua yang belum mengenal Tuhan. Jadilah terang di tengah kegelapan. Terang itu bisa bercahaya di gelap. Maka kamu terangilah gelap itu dengan kesaksian hidupmu tentang kasihmu, tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa. Saya percaya waktu pada saat kamu bergerak untuk bersaksi, ini semua tidak terlepas karena pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Roh Kudus, yang dimana roh benih, roh kebenaran itu ada dalam diri. Luar biasa ya. Dan kita percaya apa yang menjadi kerinduan kamu, apa yang menjadi pengharapan kamu. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Tuhan itu selalu baik. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah gunung batu keselamatan buat saya dan kamu. Dan bukan cuma itu saja, dialah terang dan pelita dalam kehidupan saya dan kamu. Kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita dari gelap menuju terang. Ya, kita memanggil kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Gideon Muhammad Rizal Arif ya buat kesaksiannya pada hari ini. Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih, luar biasa ya kesaksian saudara kita Gideon Muhammad Rizal Arif, bagaimana dia adalah yang tadinya belum percaya Yesus, dia sudah sekolah madrasah. Saya yakin kamu sekolah madrasah ini sedang mempelajari ilmu agama Islam. Saya juga dari lepasan sekolah madrasah. Saya dari sekolah madrasah juga, ya.
Jadi saya SMA itu madrasah, ya, madrasah, dan di sana juga kita belajar tentang ilmu agama Islam, rukun iman, ya, itu semua kita pelajari ibadah, ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu mau membawa kita hidup di dalam terang yang ajaib. Baiklah, terima kasih buat saudara Risa, saudara Gideon Muhammad. Semangat selalu, tetap pikul salib ya. Terima kasih saudara Janiko yang sudah bergabung ya. Tetap pikul salib, tetap semangat dan maju terus. Jangan lihat pergumulanmu, tapi pandanglah Yesus yang bekerja di dalam pergumulan kamu hari ini. Dan tapi hari ini sudah ada gereja dan hamba Tuhan yang untuk kamu bisa terus setia melayani di sana, sudah ada. Sudah ada Ibu. Sudah. Luar biasa. Ya. Baiklah, ada satu ayat yang ya. Sebentar ya. Nah, di sini ada firman Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara. Ini juga ayat favorit saya ya. Yohanes 14 ayat 6. Ini kita sudah hafal di luar kepala ya. Saya juga menjadikan firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saya. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang pernah hidup di dalam kegelapan. Tuhan ambil kita dari gelap menuju terang. Karena firman-Nya ya. Karena firman-Nya itu adalah pelita dan terang bagi kehidupan saya dan Gideon dan bagi semua umat yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan, terima kasih ya Gideon. Salam buat Bapak Gembala kamu ya. Salam dan semangat selalu melayani Tuhan ya. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Pikul salib, mengikut Yesus ya. Pikul salib, mengikut Yesus dan menyangkal diri. Itulah yang menjadi pergumulan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa dari Gideon Muhammad Rizal Arif yang sangat menakjubkan dan sangat mengharukan, dan sampai sekarang beliau masih belum berjumpa dengan ayahnya secara langsung, tetapi kita berdoa supaya keluarganya diselamatkan Tuhan, karena kita percaya bahwa satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan Tuhan. Dan marilah kita terus bersyafaat, berdoa, dan terus meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan melawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Myangas sampai Pulau Rote. Karena dunia ini perlu Yesus, dunia ini perlu kasih Tuhan, dan mereka yang kosong jiwanya, hampa hidupnya, mereka butuh Tuhan. Dan itulah sebabnya kita berdoa menjadi berkat bagi mereka, menjadi terang dan garam bagi mereka. Tuhan mengasihi kita semua dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.